pendek. Ya. Jadi semua Bapak Ibu ya, semangat, mau joget boleh. Yang panjang panjang, pendek pendek pendek. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek. Panjang 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 pendek. Panjang panjang panjang, pendek pendek panjang. Silakan untuk gambarnya ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan berbagi praktik tentang literasi. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu semuanya pernah mendengar bahasa literasi atau kata literasi? Sering. Coba sekarang Bapak Ibu kita lanjut ya untuk memahami makna apa itu literasi ya. Sekarang yang akan saya tanyakan, coba dituliskan pada kertas Bapak Ibu ya. Makna literasi menurut Bapak Ibu saja, 1-2 kata, tidak usah panjang-panjang. Belakang ya. Makna literasi. Kemudian Bapak Ibu tempelkan di sini ya. Makna literasi menurut Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya, saya lihat dulu makna literasi yang Bapak pahami sebelum materi saya. Makna literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Keren ya, cakep, itu benar. Tepuk tangan dulu ya. Kemudian kemampuan membaca juga cakep, benar juga ya. Sepertinya Bapak Ibu ini memahami ya. Kemudian membaca, melihat, menangkap informasi, ya betul juga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di sini sudah memahami ya literasi ya. Hanya sebenarnya literasi itu lebih luas maknanya. Kita akan lihat di sini. Sebelum saya kembali menjelaskan, ada pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu semua di sini. Nah, lihat di sini ya. Jadi literasi di sini, apakah dari sini ya pertanyaannya ini, apakah literasi itu tidak hanya baca tulis? Ya. Apa alasannya Pak? Yang menjawab ya. Literasi tidak hanya baca dan tulis. Ya. Kira-kira kenapa? Kok tidak hanya baca tulis? Dia harus bagaimana? Apa? Ya Bu Ulan silakan. Karena hasil dari literasi itu bukan hanya untuk baca dan tulis, bisa menghasilkan suatu sikap, kebiasaan seperti biasa ya, sikap lah. Ya, ya benar. Ada yang lain? Nah, cukup ya. Lanjut yang pertanyaan berikutnya. Apakah teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis? Jadi kegiatan literasi apakah hanya teks tulis? Tidak. Tidak. Apa alasannya? Cung? Bisa dengan audio misalnya atau video. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, audio, video itu sudah multimodal ya. Literasi sudah multimodal. Kemudian yang ketiga kita lihat, apakah program membaca di sekolah bisa menggunakan buku bacaan apa saja yang tersedia di sekolah? Bisa. Maksud tidak baca? Bisa. Bisa. Apa Bu Ulan kira-kira alasannya? Ya, karena kan materi apapun itu kan yang karena namanya kita baca itu kan kita berliterasi untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang apa ya? Ya gitu ya, gimana sih yang goyang? Iya. Bu Nur mungkin ada pendapat yang lain, tambahin. Bagus, sudah benar juga. Bu Nur? Tidak ada, Bu Selly? Mulia? Selain buku ya Bu ya itu. Bisa Lalu dengan maksudnya bacaan buku apa di saja sekolah yang itu tersedia di sekolah. buku apa baca boleh enggak gitu? Boleh lah. Ini program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja yang tersedia di sekolah. Jadi kalau membaca buku di sekolah ini Bapak Ibu ya, tidak semua siswa buku tersebut berlaku ya. Jadi ini bisa saja tidak benar ya. Kenapa? Masa anak kelas 1 membaca buku anak kelas 6, tentunya tidak paham kan? Tidak memahami. Oke, kalau kelas 6 membaca buku kelas 1 mungkin bisa ya. Tapi kalau kelas rendah ke kelas tinggi itu mungkin akan sulit. Nah, itu artinya
jenjang. Kalau dia untuk kelas 1, buku bacaan itu khusus kelas 1 ya. Kelas tinggi dibuat untuk kelas tinggi. Lanjut coba Bapak yang paling ganteng, mohon dibacakan dulu pertanyaan nomor 7. Guru tidak perlu melatihkan cara strategi membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran. Perlu tidak? Perlu. Ya, kita itu harus memiliki strategi. Oh, ini anak ini lambat. Bagaimana saya membuat strategi agar anak ini cepat menangkap. Nah, jadi itu. Kita itu perlu membuat model strategi agar anak ini bisa melakukan kegiatan literasi, ya. Oke, jadi dari penjelasan ini kira-kira literasi itu apa? Lihat ya. Nah, ini dia literasi. Literasi itu adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi ini artinya yang relevan ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini. Kalau Bapak Ibu semuanya ya melihat ada tulisan seperti ini, bentuknya seperti ini, kira-kira apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Ayo. Film, boleh. Film, terus gambar, iya. Gambar bulat, ya. Terus ada lagi? Poster bisa, iya. Kata ya. Ada lagi? Yang lebih kelihatan menurut Bapak Ibu ada apa lagi di sini? Warna, ya. Jadi mungkin sebagai anak kalau kita tampilkan seperti ini, oh apa itu Bu? Film. Bentuknya bulat ya. Warnanya ada warna ini dan itu ya. Kemudian ada tulisannya, ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, mungkin ibu guru akan menampilkan film, kan? Seperti itu ya. Ini termasuk visual ya. Lihat, ini dia. Namanya dari belakang tidak kelihatan ya. Ini teks multimodal. Jadi dalam literasi itu ada yang namanya teks multimodal. Ini yang harus Bapak Ibu semuanya ketahui. Inilah yang namanya literasi, jenis-jenis literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tapi di sini kita lihat. Nah, ada literasi yang namanya tekstual. Tekstual itu berupa teks saja ya, buku bacaan. Nah, itu namanya tekstual. Kemudian ada juga yang namanya literasi visual. Ya, artinya murid bisa melihat apa yang mereka lihat, itu bisa dikatakan literasi visual. Yang visual dengan penglihatan. Anak bisa melihat pohon, dia sudah berliterasi. Pohon itu indah, rindah, ya. Kemudian berikutnya ada aural, ya. Literasi aural. Aural dari audio. Jadi berdasarkan pendengaran, penjelasan guru, penjelasan dongeng ya. Itu namanya literasi juga. Gestural bahasa Inggris juga ya, gestur ya, dari gerakan tubuh ya. Guru misalkan sudah ada komunikasi, anak bagaimana kondisi anak? Pasti akan? Iya. Itu yang namanya literasi. Bagaimana? Kira-kira di benak Bapak Ibu sudah paham itu literasi? Jadi bukan cuma baca tulis aja ya, Bu? Tidak, ternyata literasi itu ini tekstual, visual. Yang selama ini yang kita tahu itu adalah tekstual, ya. Aural kita sebenarnya itu belum termasuk literasi. Tahunya kita literasi itu hanya membaca, tapi setelah ini Bapak Ibu memahami ternyata literasi itu ada beberapa jenis. Sekarang Bapak Ibu coba tuliskan. Nah, tuliskan lagi di sini. Tadi sebelum saya jelaskan apa itu literasi, nah sebelumnya kalian tahu, oh sebelum saya mengetahui materi tentang literasi, saya dikasih tahu setelah saya memahami, oh ternyata apa? Pemahaman literasi yang sudah bisa ditempel Pak Ganteng di sebelah ya. Sebelum dan sesudah. Terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya lihat dulu ya salah satunya. Sebelumnya saya
yang saya ketahui, literasi itu adalah membaca dan menulis. Tapi ternyata literasi itu bisa dengan gerakan tubuh atau anggota. Sebelum belajar, saya mengetahui arti literasi adalah membaca dan menulis. Sesudah, literasi mencakup gestur, spesial, aural, tekstur, dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Sarah ya. Literasi tadi Bapak Ibu sudah memahami ya, itu bagaimana jenis-jenis literasi ya. Di sini bagaimana sih seorang guru itu harus memberdayakan sekolahan ini supaya menjadi kaya literasi. Apa yang harus dilakukan supaya budaya literasi kita ini kaya? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Kita harus membangun apa? Membangun kegiatan pembiasaan. Kebiasaan apa Bu? Pembiasaannya banyak, baca, menulis. Cakep, bagus. Dipasang di pojok-pojok kelas itu ada apa itu? Pojok baca. Iya, membuat pojok baca itu kan ya. Mungkin dengan ice breaking atau yang lain sebagainya, game, permainan itu juga merupakan kegiatan memperkaya literasi. Tugas diskusinya. Silahkan Bapak Ibu amati apa saja yang ada di ruang kelas masing-masing. Akhirnya sebutkan kegiatan literasi multimodal yang pernah Bapak Ibu lakukan dengan peserta. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah. Coba siapa yang mau membacakan? Ya. Ayo silakan. Saya di kelas sudah menerapkan literasi multimodal berupa gestural, yaitu berupa ice breaking dengan menyentuh bagian tubuh menggunakan bahasa langsung. Oh, seperti apa contohnya? Coba. Saya juga pengen tahu, kita pengen tahu nggak? Iya. Hulu hulu hulu, culuk culuk culuk, hulu culuk hulu culuk dan kasihkan tanda. Keren, cakep, bagus ya. Nah, yang sudah dilakukan Bu Neska tadi ternyata dapat memperkaya literasi. Ya, Bu Nur mungkin? Oh, cukup ya, oke. Baik Bapak Ibu, kegiatan literasi ini sudah selesai ya. Jadi dapat saya simpulkan ya bahwa literasi itu bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang memahami, berpikir kritis dan berkomunikasi. Manfaat literasi juga sebagai bekal masa depan yang sangat besar, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.